di Google Classroom ya. Oke, saya cuman mau melihat dulu ini nih, ngecek kira-kira topik tugasnya ada yang melenceng atau enggak. Yang pertama itu kelompoknya Albert ya, Albert, Michael, Nicholas. Ini bisa dikasih gambaran nggak? Ini apa sih isi jurnalnya? Tes. Cek. Ya. Oke. Yang ini tentang ini Bu, tentang gimana cara mengukur UX dan usability dari sebuah aplikasi menggunakan kuesioner, terus sama cara-cara biar akurat gitu Bu pengukurannya. Oh, dia berarti mengukur user interface gitu ya, bukan semacam testing mencari debug itu bukan ya? Bukan, jadi lebih ke Bukan. faktor-faktornya sih Bu, apa aja yang dinilai, apa aja yang cocok kayak gitu Bu. Oke. Aplikasinya apa sih yang yang dipilih di penelitian itu? Salah satu jurnalnya tuh ada yang meriksa 7 aplikasi Bu, kayak Amazon, Facebook, Wikipedia, Firefox, sama tiganya lagi tuh. Jadi kamu ambil ada berapa jurnal? Ada 3 Bu. Ada 3. Masing-masing jurnal aplikasinya beda-beda? Iya sih Bu. Oh iya. Nah, enggak, oke. Maksudnya gini, kalau nanti dia milih aplikasinya beda-beda, berarti kamu harus tahu kenapa dia memilih aplikasi tersebut. Kan kalau misalnya Amazon itu kan kita tahu dia semacam toko online ya. Iya. Nah, mungkin kalau toko online kan logikanya dia harusnya membandingkan dengan yang sama-sama produk lain yang terkait dengan toko online gitu. Oh, Karena iya. tadi kan kata kamu ada Wikipedia dan lain-lain. Iya. Nah, paling enggak nanti kamu kalau di jurnal harus tahu ya, kenapa dia milih aplikasi tersebut. Bisa aja misalnya itu kan sesuatu yang banyak orang gunakan misalnya, contoh ya, itu satu produk yang universal design misalnya kayak begitu. Jadi ketika dia milih produk itu akan dievaluasi, kamu harus tahu kenapa kira-kira alasannya dia menggunakan memilih produk tadi gitu. Harusnya harus tahu ya. Ya, oke Bu. Oke, nanti kamu highlight gitu yang hal-hal seperti itu nanti kamu ulas. Karena Ya. kan orang milih sesuatu pasti ada alasannya kan? Iya. Ya, oke. Oke, oke Nah, Bu. ada dasar pertimbangannya. Kalau misalnya gini, kalau dia alasannya karena web tadi itu banyak sekali yang menggunakan, misalnya Amazon. Amazon itu di antara toko online, dia paling banyak digunakan, misalnya. Nah, berarti kalau begitu kamu harus punya fakta, coba aja kejar ke data statistiknya, di mana yang menjelaskan bahwa Amazon itu banyak yang menggunakan gitu. Jadi kamu harus menggali gitu maksudnya ya. Ya, oke Bu. Berikutnya Novianto sekelompok sama siapa? Saya lihat terus sebentar ya, takutnya ada yang ternyata Alfianto, Alfer, Yudhistira. Ini tentang apa coba? Sedikit saja. Iya Bu, jadi kemarin sebenarnya udah di-retweet sama Bu, tapi belum sekali lagi. Nah, jadi jadi kami tetap topiknya tentang HCI di bagian untuk yang disabilitas, khususnya di bagian kekurangan di bagian. Yang buat disable. Berarti kalau begitu, ini isinya sama kan semua jurnalnya? Iya Bu, jurnal ini udah ganti sih Bu, beberapa karakter nih Bu, memperkecil stopnya kan, jadi kami cari lagi baru. Nah, kalau yang disable itu nanti perhatikan apakah disabilitasnya kategorinya sama nggak? Oh iya Bu, kami udah tentukan Bu, jadi yang kekurangan di bagian untuk yang bisa nyentuh secara langsung perangkat-perangkat elektronik. Oh, jadi dia terbatasan untuk apa? Tangannya gitu terbatas. Iya Bu. Oke. Jadi dia punya pendekatan lain Bu untuk bisa berinteraksi dengan komputer. Nah, kalau kayak gitu kan berarti kamu harus tahu ya, oh ternyata kriterianya harus sama gitu ya. Oke. Nah, nanti kalau nulis ya, kan di sini kamu ada kata mereka. Coba kayak gitu-gitu dihilangkan ya. Mereka, kita misalnya. Ya, kalau cara nulis kalimat yang benar nggak bisa kayak begitu ya.
mereka itu siapa gitu. Ya, nanti coba perhatikan cara nulis yang betul. Oke, terus Alver. Apa Axel minggu lalu juga terlambat ya? Alver, Anthony, sama siapa? Brain. Berarti ini beda-beda yang saya klik ya. Kita lihat dulu. Anthony, Stefanus, Yoel. Ini apa isinya kira-kira? Tentang tiket, Bu. Sistem tiketing. Jadi dia punya interface Traveloka gitu. Ya, kayak Traveloka. Terus? Ntar kita bandinginnya itu referensinya bandinginnya itu Traveloka, habis itu. Oke, gini, apapun yang dibandingkan sama seperti tadi ya, kamu harus tahu kenapa aplikasi itu dipilih. Ya, harus ada alasan kenapa dia milih Traveloka. Terus apalagi nih, misalnya yang lain. Jadi kamu harus punya alasan ya. Jadi jangan hanya dia pokoknya pakai Traveloka aja, sama apalagi tuh tadi katanya. Itu kamu tetap aja harus punya alasan. Terus apalagi kira-kira di sini isinya? Joel? Sama satu lagi itu yang dari luar sih, Bu. Ya, gini, ini kan kalau 2015, kalau bisa ganti deh, itu udah kelamaan saya rasa. Jurnalnya tahun 2015. Apalagi ini kan terkait dengan interface ya, mungkin ada banyak sekali tren yang baru. Nanti kamu pertimbangkan ya, ini yang jurnal yang nomor 2. Oke, Bu. Ya. Di sini kenapa judulnya tugas interaksi manusia dan komputer analisa website? Itu tugas, kalau tugas bukan jurnal dong. Well, Iya, Bu. nah, kalau gitu kan kamu udah nggak tahu dong apa yang namanya jurnal. Kalau jurnal itu kan hasil penelitian. Kalau ini kan kayak namanya banyak nih, kayak tugas kelompok gitu ya. Nah, itu berarti kamu nggak bisa jadikan sebagai bahan acuan. Kalau kamu sekadar membaca sih boleh ya, hanya untuk menambah wawasan kamu. Tetapi kalau itu dijadikan kamu angkat untuk presentasi untuk analisa tugas besar, itu kurang dong kalau tugas. Karena tugas itu sifatnya kan mereka menulis mengumpulkan, tetapi apa yang dia tulis itu tidak ada pertanggungjawabannya. Kalau jurnal itu kan dipublikasi. Kalau dipublikasi artinya nanti ada orang yang mereview dan bisa menyimpulkan bahwa penelitiannya itu valid gitu. Nah, kalau ini kan kalau tugas siapa yang mereview? Belum tentu dia nulis salah pun juga bisa gitu maksudnya. Ya. Jadi kamu nggak bisa kalau hanya menggunakan tugas. Kan saya bilang harus jurnal gitu. Dan kalau jurnal itu biasanya suka ada volumenya, kapan terbit, seperti majalah lah, suka ada keterangannya ya kapan dipublikasi. Lalu Brain, Richard, Ryuga. Ini apa sih yang dibahas di sini? Mana Brain? Nggak ada. Tiga-tiganya. Kalau nggak ada? Jadi dia tuh ngebahas tentang kita tuh CAD tuh ngambilnya tuh kayak pemodelan warna gitu. Jadi pemodelan warna buat apa? Jadi dia tuh kayak buat pewarnaan desain gitu biar dia tuh coloringnya tuh bagus gitu. Oh, berarti komputer grafik dikasih warna. Iya. Nah, kalau komputer grafik dikasih warna berarti harus tahu dong dia pendekatan konsep warnanya apa. Karena kalau kayak di teori multimedia ya, ada teknik pewarnaan untuk objek vektor grafik dengan raster yang bitmap itu kan beda. Kalau CAD ini kan objek vektor kan? Iya. Nah itu, kamu kalau mau menjelaskan di situ apa yang mau diangkat harus jelas ya. Mungkin ya, kalau pewarnaan kayaknya bukan masuk ke materi IMK deh. Kalau pewarnaan. Mungkin kalau masalah teknik terkait dengan konsep warna itu ada di image processing, atau mungkin ada di sistem multimedia, itu masuk. Tapi kamu lebih mengarah ke bisa jadi membahas interface-nya. Tuh. Nah, tetapi kan kalau di sini membahas tentang computer ID design ini kan suatu aplikasi. Nah, cuman di situ kajian ilmiahnya apa gitu di situ. Ya, kalau contoh ya, kan jurnal itu suka ada kualitasnya nih, layak atau enggaknya. Yang pertama, misalnya pengembangan komputer ID design
warna batik, saya nggak ngerti deh itu apa isinya. Karena kan computer aided design itu setahu saya itu apa, tools ya? Iya. Nah, itu kan tools yang digunakan untuk membuat objek vektor grafik. Biasanya untuk orang-orang teknik kan yang menggunakan. Nah, ini nggak tahu deh, terkait dengan warna batik memang ada kajian ilmiah apa di situ? Maksud saya kalau kamu memilih jurnal itu artinya di situ ada semacam, dia kan mengangkat suatu masalah kalau jurnal itu ya, mengangkat suatu masalah dan dia menyelesaikan dengan satu metode, eee, komputasi ya, karena kita kan jurusan informatika. Jadi dia ada masalah diselesaikan dengan metode komputasi. Nah, mungkin untuk mata kuliah ini bisa kamu lebih mengangkat hal yang spesifik terkait dengan misalnya ya, user interface atau bagaimana cara orang berinteraksi. Cara berinteraksi kan kemarin mode-nya bisa banyak ya. Namanya orang kan sense-nya misalnya ada 5 indera. Nah, itu kan bisa kamu angkat. Gimana nih, ada nggak satu sistem misalnya yang bisa memanfaatkan indera manusia tadi? Nah, kalau ada seperti apa interface-nya gitu. Nah, itu kan biasanya kembali ke penelitian. Kamu cari risetnya yang mendukung hal seperti itu. Nah, kemudian, bisa juga kalau kamu menceritakan hal yang lain, misalnya, oh interface-nya udah nggak pakai mouse, nggak pakai keyboard, misalnya menggunakan sound, suara. Nah, gimana coba suara bisa ngasih instruksi? Nah, maksud saya itu seperti itu. Atau misalnya ada kamera, lantas ada semacam hand gesture. Hand gesture kan bisa ya, hand gesture recognition. Nah, itu bisa. Nah, gimana cara coba? Konsep hand gesture diubah ke dalam sebuah interface. Nah, kan kamu bisa menceritakan seperti apa tampilan menunya, lalu pendekatannya bagaimana sehingga gerakan tangan itu bisa digunakan untuk berinteraksi. Apakah sama nggak dia berinteraksi seperti ke aplikasi menu yang ada di sistem komputer? Kalau di Microsoft Kinect kan bisa ya, ada semacam menu walaupun nggak kompleks seperti di Word gitu ya, cuman ada deretan menu, nanti tangan kita yang bergerak. Jadi tap gitu ya. Nanti ada jenis gesturnya. Jadi dari gerakan tangan nanti seakan-akan kita ngeklik ke screen komputer gitu. Padahal kita cuma menggerakkan tangan saja. Itu kan contoh sebuah interface. Nah, kalau yang ini saya nggak tahu deh, kalau di sini kan, kalau jurnal contoh ya yang nomor 2 jurnal Computer Aided Manufacture. Kalau saya rasa ini bukan judul jurnal loh, kalau itu memang betul-betul jurnal. Ya karena kalau jurnal yang benar itu nggak mungkin dia ngasih judul seperti itu. Nah, jadi coba nanti cek lagi apa sih judulnya. Judul itu yang ada di bagian header-nya kan. Misalnya kalau, eee, nanti deh saya carikan contoh jurnal. Jadi kan kalau yang namanya jurnal itu ada formatnya sebetulnya ya, dia dipublikasikan kapan, penulisnya siapa, terus, terbit di mana, itu ada sebetulnya, ininya apa, eee, formatnya untuk jurnal yang resmi. Jadi kita tahu, malah kalau jurnal itu kan seperti, berbentuk seperti buku, seperti majalah ya. Nanti kalau isi jurnalnya itu banyak, nanti dia bakal tahu nih di jurnal tadi kan jurnal yang kita acu tuh biasanya nggak satu buku yang utuh, cuman sesuai dengan, judul yang kita pilih saja. Nah, yang dipublikasikan ya, yang di-share di Google tuh nggak satu jurnal utuh, cuman satu judul itu saja, kayak satu jurnal utuh tuh kayak dibagi-bagi gitu ya, per judul. Nah, malah di bagian bawahnya biasanya suka ada nomor halamannya. Jadi itu tuh kalau ada di buku yang lengkapnya, ada di halaman berapa. Nah itu, eee, apa, mmm nomor halamannya masih bisa kita lihat di situ. Kalau misalnya tebel banget sampai sampai halaman, 60 sekian, itu ketahuan, oh jurnal ini ada di volume berapa, halaman 60 sampai 67 misalnya. Itu bisa ketahuan. Jadi kalau, seperti itu berarti, mungkin ini jurnal atau enggak gitu. Jadi maksud saya itu ya, dengan memberi tugas seperti ini tuh nanti kan kita bakal, tugas akhir nih, Anda ujung-ujungnya bakal tugas akhir. Nah, jadi, harus belajar bisa membaca jurnal dari sekarang. Karena pengalaman pengalaman tugas akhir itu kebanyakan, eee, kakak kelasnya tuh susah banget baca jurnal.
dia kesulitan untuk membaca jurnal pun itu kesulitan gitu. Jadi ya mau nggak mau ya ayolah kita sekarang saatnya belajar. Karena kan tugas, di kampus nggak mesti kamu buat sebuah produk ya, kalau misalnya HCI, nanti kalau saya minta Anda buat sebuah interface, ya kadang interface-nya malah seadanya. Jadi balik lagi ke ya seperti yang sudah umum yang sudah kamu buat gitu, nggak ada dasar pertimbangannya. Nah, daripada kita harus membuat seperti itu, ya lebih baik Anda coba belajar menganalisa gitu. Jadi Anda ngerti ya proses membuat itu ya, memproduksi sesuatu itu mulai bergerak dari mana gitu. Nah ini contoh ya, ini punya Hana, Cynthia, yang Johannes, Victor ya mungkin. Nah ini contoh, mungkin ini jurnal ya kalau saya lihat judulnya nih. Hands free, PC control, controlling dan seterusnya. Mungkin ini kalau kayak begini ini bisa jurnal. Atau yang ini, virtual mouse menggunakan algoritma hard cascade dan full transform. Nah ini kan ada metodenya nih. Berarti dia untuk menyelesaikan ini virtual mouse, mungkin nanti interaksinya mouse virtualnya mungkin diganti dengan apa nih interaksinya, kan di sini ada virtual mouse gitu. Nah coba kalau Hana, Cynthia, Johannes V udah dilihat belum? Kenapa Bu? Ini isinya apa kira-kira? Ini hand gesture atau beda-beda ya? Ini tuh yang saya tangkap dari 3 jurnal ini tuh intinya mah mau sama Bu, kayak untuk Sama. yang Bisa pengganti mouse-nya itu, tapi metodenya beda Bu. Menggunakan kalau beda. yang jurnal kedua itu menggunakan algoritma yang HR cascade. Oke, tapi ini prinsipnya sama eye movement ya. Jadi pakai tracking mata. Oke. Iya. Jadi ini intinya tapi metodenya aja Bu yang beda. Metodenya beda. Nah, boleh nanti kamu sebut aja ya ini Lukas Kanade ini kan. Berarti nanti kamu cuma tinggal dibahas aja plus minusnya dari metode itu seperti apa gitu. Ya, jadi metode mana yang memiliki akurasi paling baik. Cuman ya ini ya saya herannya kenapa ini jurnalnya 2012, 2015, 2013. Oke deh, kalau kamu memang tertarik dengan topik ini ya dengan bidang untuk men-tracking gerakan mata ini kan sebetulnya ya pengganti pointer mouse. Kalau kamu tertarik ya silakan, tapi kalau bisa coba ya sambil dicari jurnal siapa tahu ada yang paling baru. Kalau yang paling baru kan dia biasanya ada mungkin metodenya lebih terbarukan lagi gitu. Metode untuk pengenalan tracking matanya gitu. Ya coba ya anak, siapa tahu ada yang lebih baru. Iya, baik Bu, makasih Bu. Ya, kalau Dev ini tadi satu kelompok dengan siapa? Sama nggak? Ada Bu. Nah, Dev apa nih sama siapa? Sama Steven Wijaya sama Reynold Bu. Ini isinya cuma link-link gini ya? Iya Bu, saya ini lupa iniin Bu, jadiin kayak sebelumnya. Oke, nah ini mungkin jurnal nih ya, dipublikasikannya di mana, International Journal Computer Games Technology, ada kan? Mana ini ada volumenya nih, tahun 2016 saja, mungkin dia hanya publikasi jurnalnya per tahun mungkin ya, karena ini volume 2016. Kan ada jurnal yang 1 tahun itu dia publikasinya 3 kali, 2 kali gitu, nah ini cuma 1 kali. Nah kalau yang seperti ini jurnal ya, nanti siapa tadi Yoel ya? Nah, nanti coba dicek lagi, apakah dokumen kamu itu jurnal atau bukan. Nah, ini apa coba yang ada di sini coba? User interface untuk game atau apa? Jadi ini kita kelompok saya ini mau bahasnya tentang pengaruh interaksi pengaruh IMK terhadap game designing gitu Bu. Oh, game design. Apakah gamenya dia punya kategori game yang sama? Secara general aja Bu ini. Secara general kan? Iya Bu. Beda-beda ya kemarin ya. Iya Bu. Jenis game RPG aja bisa kategorinya macam-macam. Oke. Ya cuma nanti kalau sekiranya kalau bisa sih kategori gamenya harus sama gitu. Ya jadi mungkin kan kalau jenis gamenya sama, mungkin konsep desainnya juga ada beberapa yang semacam ada aturan gitu loh. Jadi kalau untuk game sejenis ini seperti apa interface-nya gitu ya. Mungkin ada beberapa bentuk interface terkait dengan kategori atau jenis game gitu mungkin ya.
Nah, nanti kamu bisa mengeksplor ya, coba. Nah, kalau jurnal itu paling idealnya sih kalau buat informatika itu kalau di penelitian sebetulnya boleh 5 tahun ya. Nah, tetapi terkadang ini 5 tahun itu kalau buat orang IT itu kadang sudah usang gitu. Jadi lebih baik itu ya 3 tahun lah maksimal. Ya 3 tahun itu cukup lah, jadi nggak terlalu out of date ya. Jadi kalau sudah out of date itu ibaratnya kalau kamu nyari nih nyari googling, cari jurnal yang kamu inginkan untuk diangkat nih ya, diangkat entah untuk penelitian nanti misalnya tugas akhir atau untuk tugas-tugas seperti ini. Nah, biasanya kalau kamu mencari sesuatu ya, googling dengan satu topik, terus apa yang kamu cari itu tidak kamu temukan. Nah, harusnya kamu berpikir bahwa kalau hal seperti itu terjadi, artinya biasanya masalahnya sudah selesai gitu. Jadi di situ memang sudah tidak ada masalah. Ya, jadi ya cari hal yang lain gitu. Jadi masalahnya memang mungkin sudah selesai. Nah, kalau yang Jennifer, Maaf Bu, itu kemarin jurnalnya direvisi Bu, yang ya. dikumpulkan oleh Jennifer. Oh iya, yang kemarin itu yang Melvin ya bilang, yang sudah diupdate-nya apa kemarin? Itu diganti jadi kita ngambilnya hand recognition semua Bu. Hand gesture. Iya Bu, udah di submit ulang di yang Ya. saya Bu. Berarti di punyanya siapa? Di Jennifer Bu. Nih. Next. Oh, hand gesture ya. Ini pakai metode deep learning, gitu kan? Yang kedua menggunakan nggak tahu nama metodenya apa ya. Ini cuma ada vision based, gitu kan? Lalu yang ketiga combine method of skin and depth based. Ini nggak tahu nih apa yang ketiga juga metodenya. Kalau yang nomor 1 mungkin jelas ya. Ini kan deep learning. Cuman deep learning itu kan juga algoritmanya banyak. Oke, ini tentang hand gesture ya. Berarti hand gesture inputnya pakai kamera. Iya Bu. Oke, ya udah. Ya hand gesture udah nih 1 orang. Berarti kalau yang Felix apa? Nigel sama Axel. Kalau ini Bu, disability dari sistem e-commerce. Ini sama ini udah diganti juga sih Bu, kemarin yang pertama kali ngumpulin terlalu jauh jaraknya, jadi ini udah yang iya. Ya, sekarang diganti tahun 2017 sama ada yang 2019 Bu. Oh, ya, berarti kalau yang gini ya, kamu harus tahu nih kriteria pemilihan web yang dievaluasi ya. Kenapa dia mengevaluasi web tersebut? Harus ada dasarnya. Oh, sama kayak yang tadi yang Traveloka gitu ya, Be? Iya, tetap harus ada dasarnya. Kenapa? Apa sih alasannya web itu dievaluasi gitu? Oke, harus ada ya. Coba nanti kamu gali. Oke, kasih Bu. Ya. Lalu Jennifer, Hiskia udah ya? Richard? Belum Bu. Ya, belum. Jennifer, Kenji, ini harus di-download, harus di-zip ya. Melvin udah. Michael sudah ya? Nicholas? Belum Bu. Sama yang belum. Kenapa? Michael udah? Belum Bu. Oh, belum. Ntar ya, saya cuma takut kamu nanti salah gitu. Salah nanti kalau nanti. Ini Hiskia tentang apa nih? Hiskia tentang augmented reality. Augmented ini apa? Terkait dengan sebuah produk augmented gitu, terus kamu bahas? Ada yang tentang kesehatan, pendidikan, itu lagi overview. AR itu yang ada markernya ya? Yang ada markernya bukan? Pakai cam, nanti markernya diarahkan ke cam? Ya kurang lebih kayak gitu. Ya kayak gitu. Nah, coba yang setahu saya sih kalau AR itu biasanya ada marker. Coba ya, karena kan ini macam-macam nih yang diangkat. Apakah dia mengangkat produknya gitu, pendekatannya untuk apa, dan nanti mungkin membahas
apakah user interface-nya bisa meningkatkan pemahaman gitu ya, sehingga orang mudah untuk menggunakan, atau nanti dia pendekatan yang lain. Misalnya kan AR bisa jadi dia misalnya kalau dia pakai marker, ada juga yang risetnya bagaimana marker itu bisa dikenali secara otomatis. Ya, kalau nggak salah AR tuh yang pakai marker deh, marker tuh yang seperti QR code, ya kayak gitu ya. Nanti diarahkan ke kamera, baru nanti semacam ada objek yang animasi yang dimainkan. Ya, biasanya sih yang umum itu bisa di screen komputer gitu, di layar komputer yang biasa. Nanti mungkin kamu jelaskan ini apa sih maksudnya. Jadi kamu kalau ngelihat jurnal ini harus dicari ya, misalnya ketiga jurnal ini membahas tentang seberapa mudah misalnya, usability-nya misalnya ya. Nah, berarti harusnya tiga-tiga jurnal ini memiliki pembahasan yang sama gitu. Jadi jangan satu membahas kemana, yang dua kemana gitu ya, itu jangan. Jadi sehingga nanti kalau kamu mau menganalisa ya dan menarik kesimpulan dari analisa dari uraian kamu kan nanti harus ada kesimpulan nih ya. Nanti kamu bisa menyimpulkan ya dari beberapa sumber. Jadi seakan-akan ini loh kesimpulannya seperti ini bisa digeneralisasi gitu ya, bisa ditarik kesimpulan seperti ini karena didukung oleh 3 penelitian gitu. Jadi kalau hanya satu saja mungkin kita juga bisa nanya, ini validnya kalau satu gitu ya. Jadi kalau seperti ini ya tiganya harus punya arah penelitian yang sama, ya topiknya harus sama. Jadi topiknya jangan beda-beda. Oke, terus yang ya Pratama sama siapa nih? Sama Budiman sama Joshua, Bu. Oke, ini apa isi jurnalnya? Ada berapa? Cuma 3, Bu. Masalahnya teh udah usang semua sih, Bu. Tahun 2000 udah kelamaan dong. Wah, tahun 2000 sudah ketinggalan banget. Soalnya saya dapetnya untuk perceptual interface emang rata-rata. Ya, Bu. Apa itu perceptual interface? Belum saya dapat sih. Saya belum sempat baca penuh sih, Bu. Cuma Ya, yang dari keseluruhan teh dia seperti gestur, seperti head gesture, kedipan dan kayak. Oh, kalau yang gestur kedipan itu sekarang banyak banget loh. Ya, Bu, kalau saya mengarah lewat langsung ke head gesture atau kedipan itu bisa banyak. Cuma kalau saya mengarah ke perceptual interface-nya teh tua-tua semua, Bu. Paling muda 2012 yang saya dapat. Ya, enggak mungkin yang sekarang itu istilahnya bisa jadi sudah diganti gitu loh. Bukan perceptual interface gitu. Jadi mungkin istilahnya sudah diganti karena perkembangannya semakin tinggi gitu loh. Jadi mungkin istilahnya sudah diganti. Coba nanti kamu cek lagi ya. Kalau sudah usang gitu ya susah. Ya coba ya, pertama cari Budiman sama siapa? Iya, Bu. Saya ganti nanti. Siapa? Michael apa? Itu Bu, user center design, Bu. Jadi di jurnalnya sih lebih ke evaluasi user interface berdasarkan pengguna sih, Bu. Nah, ini kan ada semacam aplikasi apa ini game yang angklung itu ya. Iya. Nah, terus yang kedua? Kedua tuh kayak e-commerce, yang ketiga tuh apa sih namanya? Kayak dari universitas gitu, Bu, portal jurusan gitu. Nah, kalau yang ini kan jelas 3 aplikasi yang goals-nya udah beda kan. Satu web perguruan tinggi, satu lagi e-commerce, satu lagi aplikasi game main angklung. Nah, cuman sekarang kamu lihat aja dari 3 penelitian ini, sebetulnya dia mau menjelaskan apa sih gitu ya, arahnya kemana gitu. Nah, mungkin maksud saya kalau misalnya kamu yang terkait dengan user center design, kenapa nggak misalnya cari yang kriteria yang sama, misalnya terkait dengan game semua gitu, atau e-commerce semua. Itu kan kamu bisa evaluasi di situ. Kenapa harus berbeda-beda gitu. Oke. Ya, jadi harus tahu alasannya nih, kenapa kamu memilih jurnal ini kan harus ada dasarnya ya. Nanti coba kamu pertimbangkan lagi. Sehingga nanti ketika kamu nulis itu leluasa gitu, banyak banget informasi yang bisa kamu kaji di situ. Ryuga udah
Stefanus William Alexander? Tadi udah Bu, saya Bu. Yang Michael Bu. Sama Michael. Lalu ini udah semua ya? Kenji tentang apa? Tentang eye tracking, Bu. Apa? Eye tracking. Eye tracking. Ya. Iya Bu. Apa coba yang isi dari jurnal yang sudah kamu baca? Kita ada 3 sih Bu. Kalau yang saya itu lebih ke virtual reality. Jadi eye tracking di virtual reality. Kalau Chris di virtual reality. Oke, terus? Iya. Kalau Chris, kalau nggak salah implicit yang adaptif ya Chris ya? Adaptive eye tracking ya? Ya, yang eye tracking bisa buat pakai interaksi, Bu. Iya. Ada keyword adaptif, kamu harus tahu ya. Kenapa ada kata kunci adaptif di situ? Nanti kamu harus tahu. Kan di situ ada keyword adaptif. Adaptif itu apa sih yang dimaksud di situ? Kenapa sampai ada keyword adaptif? Ya, maksudnya kan ada, kamu sudah menyebutkan bahwa jurnalnya seperti itu. Berarti kamu harus penasaran dong, misalnya ya, cara analisa jurnal ini. Kok ada istilah adaptif? Berarti kan ada yang tidak adaptif. Nah, berarti kamu harus bisa menjelaskan apa itu adaptif. Oke, apa lagi? Satu lagi Kenji yang multi-user eye tracking. Ya Bu, dari Apple Bu itu. Nah, itu multi-user keren tuh. Kalau bisa coba cari yang multi-user. Saya multi-usernya jadi kayak 2 komputer, dia ntar nyatuin lewat cloud gitu Bu. Oh, jadi dia pakai dua PC, bukan kayak semacam PC. Yang kemarin yang direct itu satu screen bisa banyak touch gitu kan? Udah ketinggalan tanggal sih Bu itu mah. Sebelum itu. Ya maksudnya bukan seperti itu gitu kan? Maksudnya ya bukan. Nah, artinya kan berarti kalau yang hanya single juga udah out of date dong. Ya. Nah kan karena kemarin itu kalau kayak satu screen touch-nya banyak pengguna, itu kan berarti dia harus bisa merespon kan. Bisa jadi user itu kan dia melakukan touch itu pada saat yang bersamaan. Gitu kan, berarti kan sistemnya harus all function gitu kan, untuk memilih aksi apa yang harus diberikan, responnya dari sistemnya seperti apa. Nah berarti itu pun juga sebetulnya kompleks, karena kan kalau saya nge-touch, terus yang lain juga ikut nge-touch, kalau ada 3 tangan, berarti itu kan sudah multi-thread ya, itu kan sudah multi-thread. Nah gimana konsepnya, itu pasti sebetulnya ada logikanya pasti. Nah kalau yang ini misalnya eye tracking-nya sudah multi, nah kalau beda PC, sekarang gimana nih, apakah semacam teori sekarang nih yang groupware. Groupware nih aplikasi yang bisa dipakai bekerja bersama pada saat yang bersamaan dengan beberapa orang sekaligus. Nah, itu kan groupware. Atau aplikasi seperti media sosial. Nah, itu kan juga groupware. Tapi kalau sudah eye tracking kan asumsinya dia berhadapan, kalau yang multi itu kan berarti ada satu aplikasi nih, aplikasinya satu. Tetapi yang berinteraksinya itu bisa multi user gitu. Nah, atau bagaimana? Ini buat kayak game kayaknya Bu. Dia. Buat game. Dari Apple, ini Apple Bu. Nah, kenapa dia harus pakai eye tracking? Game sekarang nggak tahu Bu, lagi rame kayaknya Bu eye tracking. Nah, game kalau kamu kalau kata kamu istilahnya lagi rame, ya kamu nanti harus bisa menjelaskan ya. Apa sih kelebihannya? Nanti kan ada perangkat pendukung, kamu harus bisa membahas ya perangkat apa yang digunakan. Ya, seperti itu ya. Oke Bu. Bu mau nanya Bu, kalau yang kayak jurnalnya hak paten gitu Bu. Hak paten itu maksudnya apa? Kayak patent paper gitu. Patent paper itu mungkin dia memperkenalkan teknologi yang baru. Jadi dia menemukan teknik baru untuk berinteraksi, karena itu sesuatu hal yang baru yang sifatnya inovasi, itu kan istilahnya dipatenkan. Ya kalau kita baca jurnalnya itu dari patent papernya itu boleh nggak Bu? Boleh aja sih, malah itu sebetulnya kalau sudah dipatenkan logikanya harusnya sudah diakui. Gitu. Jadi kan untuk mengurus hak paten itu panjang ceritanya. Jadi kalau kamu menemukan inovasi, mau kamu patenkan, kamu datang ke departemen yang mengurus masalah
paten ya di Departemen Kehakiman. Nah, kalau kamu datang ke sana, kamu mendaftarkan kan bukan berarti kamu daftar lantas di ACC. Itu bakal diuji kelayakan, dipublikasi, sampai nggak ada orang yang keberatan. Nah, kalau ada orang yang keberatan itu nggak bakal dikasih patennya. Berarti kalau dengan dia punya hak paten ya baguslah, berarti kan memang inovasinya diakui gitu. Itu boleh. Ya. Oke, Bu. Oke, itu bagus kalau memang ada dia sudah diakui seperti itu. Nah, cuman ya tadi kamu harus tahu kenapa sih ada istilah multi eye tracking. Berarti kan kamu harus bisa ngejelasin apa bedanya dengan single gitu. Ya, dan kenapa sekarang itu trennya ke arah sana. Nah, itu kamu ya mengangkat hal seperti itu aja. Jadi sebetulnya kalau ditanya, Bu, analisa jurnalnya seperti apa? Ya sebetulnya nggak ada standar baku ya bagaimana menjelaskan, karena toh nanti juga isi jurnalnya kan bisa beda-beda. Nah, tetapi kalau untuk laporan ya intinya sih semua bergerak dari masalah. Ya. Apa sih masalah yang diangkat di jurnal tadi? Masalah itu artinya apa yang mau diselesaikan. Nah, itu masalah. Lalu misalnya kenapa orang itu menganggap masalah itu penting? Itu harus kamu jelaskan. Ya, sehingga kenapa dia melakukan penelitian eye tracking, bukan yang lain misalnya. Baru setelah itu kamu ceritakan kalau ada metodenya gimana dan hasil penelitiannya seperti apa. Ya sudah, itu aja sebenarnya udah cukup. Ya. Oke. Udah semua ya? Bu, yang kelompok saya belum, Bu. Oh, Cynthia. Yang Femi, Bu, yang ngumpulin. Femi. Ini ya. Ini tentang apa? Tentang e-learning, Bu. Oh, e-learning. Berarti ada satu produk e-learning gitu, mau kamu dievaluasi. Ini Ya, Bu. misalnya punya Atmajaya. Lantas, apalagi nih, Universitas Pamulang. Lantas, punya apa yang ketiga? Yang ketiga itu buat e-learning ke orang buta, Bu. Oh, Cuman saya lebih ke mau nanya sih, Bu. Kalau yang ketiga itu dia lebih ke buat pembelajaran. Jadi dia ada kayak notasi perhitungan matematikanya gitu buat mengkonferensi dari tulisan biasa ke huruf braille-nya gitu. Oh, berarti dia sebetulnya bukan masalah Boleh nggak, Bu? evaluasi user interface, tapi dia lebih membahas ke metode pengenalan objek berarti ya, yang nomor 3. Ya, dia lebih ke metodenya, Bu. Iya, dia kan lebih ke masalah klasifikasi kan, kalau gitu ya. Iya, Bu. Ya, kalau dia harus mengenali sesuatu kan sebetulnya kita harus tahu nih apa sih data inputnya. Misalnya data inputnya apa nih. Nah, terus itu gimana cara input itu bisa dikenali, kan seperti itu ya maksudnya. Iya, Bu. Nah, kalau kamu seperti itu mending ganti aja yang duanya, jangan dipakai, kan nggak ada korelasi. Diganti Kalau aja. kamu kalau kamu mau ngambil ke topik 3 yang duanya jangan dipakai, cari jurnal yang mendukung penelitian yang ketiga gitu. Jadi jurnal yang mendukung itu kalau kamu misalnya ini kan tadi terkait dengan pengenalan objek, kalau menurut saya ya. Nah, cuman saya nggak tahu nih input datanya apa. Ya, input datanya apa. Nah, kalau misalnya inputnya contoh, ada input suara. Nah, berarti kan itu sebetulnya semacam klasifikasi untuk data audio. Nah, kamu bisanya nanti cari jurnal yang mendukung terkait dengan proses klasifikasi gitu. Atau terkait dengan tadi jurnal yang sejenis yang mirip-mirip gitu. Itu kan bisa. Jadi kalau gitu kan yang dua nggak ada korelasi dengan jurnal yang ketiga, ya nggak usah dipaksakan, nggak usah dipakai. Kamu pakai aja jurnal ketiga, nah ditambah lagi dengan 2 jurnal pendukung. Cuman di sini kok aneh ya, Human HCI pada sistem e-learning. Ya, nah ini handicap itu apa? Handicap people. Nah itu tuh apa sih sebetulnya? Input apa yang ada di situ? Nah kamu harus tahu sih. Nah kalau kayak begitu kan kamu cari masalah yang sama, cari jurnal yang memuat masalah yang sama. Itu Cynthia. Oh, oke, ya? Bu. Makasih. Coba deh cari. Lalu kalau Pratama, sebetulnya ya Pratama kalau ke pengolahan citra yang penting itu kan nanti ada konsep HCI-nya di situ gitu. Jadi
di situ kan, oh datanya citra, tapi kan itu harus arahnya digunakan untuk berinteraksi, ya atau apapun lah ya, sehingga nanti citra di situ tuh mau ngapain. Nah, kalau memang misalnya untuk hand gesture ya bisa, karena itu kan kaitannya dengan interface, ya. Eye detection juga sama, itu juga boleh. Boleh aja ya Pratama, yang penting nanti ada konsep, interface-nya di situ. Jadi kita kan tahu, kemarin kan ada banyak cara kita untuk berinteraksi ya, bisa multisensor. Nah, berarti kan kalau misalnya hand gesture, eye detection itu berarti sensornya yang beda yang kita gunakan gitu loh. Ya, itu bisa, boleh. Karena data inputnya kan boleh macam-macam. Nah, apalagi kalau hand gesture tuh yang bagus ya kayak Kinect contohnya. Kalau kayak Kinect itu kan dia akurasinya tinggi ya. Jadi kalau orang, gerakan tangan kita bisa dideteksi akurasinya tinggi gitu. Jadi dia itu pakai konsep dia tahu, rangka tubuh manusia itu seperti apa. Ada skeletonnya tubuh itu. Sehingga dia tahu tangan, kaki itu ya, kepala. Cuman saya nggak tahu deh, gimana kalau ada orang yang disable, misalnya tangannya maaf ya nggak ada tangannya sebelah. Itu saya nggak tahu gimana Kinect akan mendeteksi gitu. Jadi sebetulnya boleh ya. Oke. Ini udah semua? Udah ya? Jadi intinya, saya minta Anda baca jurnal itu biar terbiasa gitu ya. Karena kalau misalnya tugas itu kan nggak mesti harus selalu Anda dimintai untuk membuat produk. Karena kalau misalnya membuat produk, hanya sekedar asal meniru itu juga nggak ada gunanya. Dan lalu ada beberapa fakta ya terkait dengan tugas akhir. Di informatika itu, progresnya lambat. Jadi sedikit sekali ya mahasiswa yang bisa mengerjakan TA ini dalam 1 semester. Karena kan tugas akhir itu kan, hitungannya sebetulnya 1 semester ya. Dulu sih 1 tahun, tetapi karena 1 tahun ini kan otomatis mahasiswa itu banyak yang malah keenakan ya, karena dianggap, 1 tahun inilah masa berlakunya. Jadi dia, kurang serius mengerjakan TA-nya. Nah, akhirnya aturan di kampus kan hitungannya 1 semester. Nah, ternyata setelah 1 semester itu progresnya lambat. Jadi setelah dibuat 1 semester juga ya kalau memang, nggak sempat mengerjakan ya mahasiswa yang nggak ada perasaan bersalah, jadi nyantai aja gitu. Malah banyak di antara Anda tuh yang kerja. Nah itu, apalagi saat Covid sekarang. Nah, sedangkan kita tahu ya, kalau, TA-nya di IF itu ada standar ya, TA di IF itu nggak bisa asal, ada standar. Termasuk nilai kan di IF itu nggak boleh ada nilai D ya, kalau di jurusan lain mungkin ada. Nah di IF kan nggak bisa. Tuh, jadi Anda dari sekarang lah belajar baca jurnal. Yang Sismo juga kan saya ngasih tugasnya Anda suruh cari jurnal. Jadi maksudnya biar dapat atau bisa tahu jurnal yang bagus, ya lantas nanti Anda, bisa belajar membaca jurnal. Memang susah sih kalau membaca jurnal ya, karena mungkin kamu nanti bakal ketemu banyak, metode yang beragam gitu ya. Metodenya macam-macam, kamu harus mempelajari algoritma yang lain, yang baru. Nah itu mungkin buat kita jadi merasa kesulitan gitu. Oke. Ini PPT-nya udah bisa dilihat ya. Sekarang kita lihat materi yang groupware. Jadi kalau, yang kita lihat apa yang dimaksud dengan groupware, lalu tipe-tipenya, lalu nanti ada model, dan nanti ada beberapa masalah yang terkait dengan aplikasi, untuk jenis groupware ini. Nah mungkin kalau saat kita sedang Covid seperti ini ya, kita banyak merasakan manfaat dari desain groupware seperti ini. Jadi kan memungkinkan semua orang bisa bekerja, bersama-sama ya menggunakan sebuah aplikasi dan menggunakan media, komunikasi ya seperti jaringan internet. Jadi
sebetulnya kalau kita lihat, apa yang dimaksud dengan groupware atau orang ada yang menyebutnya ini, Computer Supported Cooperative Work. Jadi ini satu bidang studi ya yang mengkaji masalah desain dan bagaimana bisa mengembangkan aplikasi seperti groupware. Jadi di sini aplikasi yang memungkinkan kita bisa bekerja bersama-sama. Nah, kalau lihat dari kriteria aplikasinya, itu sebetulnya tidak hanya untuk bekerja sama saja, tetapi mungkin di situ ada konsep semacam, eee, orang saling bersaing gitu ya, kita bisa bersosialisasi, dan kita juga bisa saling berinteraksi, bermain. Nah, itu sebetulnya fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut, gitu. Jadi di sini, mmm, ini melibatkan kan, bukan single user ya, bukan single pengguna. Dan di sini asumsinya aplikasinya itu berbeda dengan, aplikasi yang istilah di buku ini yang tradisional katanya. Jadi di sini sudah konsepnya sudah berbeda, karena kita sudah menggunakan teknologi yang berbeda. Jadi semacam di sini kan ada fitur contohnya ada fitur chatting gitu ya, ada fitur video conference, lalu nanti mungkin kita bisa punya semacam, eee, kalender digital. Ya contoh ya misalnya yang contoh groupware yang paling umum sekarang digunakan, semacam aplikasi di Google ya. Kita punya akun, email Google, di situ kan ada banyak fitur yang disediakan ya. Saya bisa, sharing ada Google Sheet. Nah di situ kan saya bisa nge-sharing file Excel saya sedang bekerja dengan menggunakan Excel, saya bisa sharing. Nah itu kan kita memungkinkan kita bisa bekerja dengan, secara berkelompok. Nah, dari situ kita tahu ya, oh harus ada teknologi jaringan, dan nanti mungkin ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, karena kan komunikasi itu bisa sinkron, ya bisa asinkron. Kayak chatting itu kan harus real time ya, video conference itu juga harus real time. Nah tetapi kalau misalnya, eee email, itu kan tidak mesti sinkron ya, itu bisa asinkron. Nah, jadi sebetulnya banyak fitur ya, kalau kita bandingkan dengan aplikasi yang tradisional, itu asumsinya sangat berbeda gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat, ini di buku ini eee, ada di chapter yang 19. Jadi kalau lihat dari struktur buku yang kita baca ya, kalau yang pengenalan itu ada di chapter-chapter awal. Di bagian tengah itu, mmm, chapter di atas chapter 10 itu biasanya untuk pendalaman. Jadi kalau misalnya Anda sedang melakukan riset terkait dengan HCI, nah itu bisa dibaca untuk penelitian. Nah, di bagian belakang buku itu biasanya dia menjelaskan tren yang ada. Termasuk di situ membahas tentang web itu seperti apa, fitur-fiturnya seperti apa gitu ya. Mungkin kalau buat orang informatika kita sudah tidak asing lagi, mmm, melihat fitur-fitur yang dibahas di situ ya, tetapi sebetulnya dia menjelaskan dengan sangat detail. Nah, termasuk ini groupware. Jadi ini suatu teknologi ya, yang dirancang untuk memfasilitasi kerja kelompok. Ini juga dapat digunakan untuk berkomunikasi, selain bekerja sama, untuk berkoordinasi, bisa untuk memecahkan masalah gitu ya, untuk berdiskusi, untuk bernegosiasi, apalagi saat pandemi sekarang ya. Ini, kita merasakan sebetulnya banyak manfaatnya dari groupware seperti ini. Nah, kalau kita lihat ya, bicara klasifikasi. Nah, sebetulnya di sini ada, eee, semacam ada klasifikasi ya yang terkait dengan misalnya, di mana kita melakukan, menyelesaikan pekerjaan tadi ya. Jadi ada kaitannya dengan lokasi atau tempat ya, atau bisa juga ada kaitannya dengan waktu. Jadi ada where, ya ada when. Nah, kalau misalnya waktu itu kan sebetulnya di sini kalau kita lihat di matriks itu ada sesuatu yang sifatnya di sini waktu yang pada saat yang bersamaan itu namanya sinkronus. Jadi seperti kita sekarang itu kan sinkronus dan ada juga yang memungkinkan ya kita bisa berkomunikasi dengan di waktu yang berbeda. Jadi boleh aja Anda kirim pesan ke saya sekarang, tapi kan saya nggak mesti
merespon saat ini juga. Nah, berarti kan seperti itu, fitur yang dibuat juga berbeda gitu ya. Nah, asumsinya kalau kita bekerja pada waktu yang sama dan tempat yang sama, itu yang co-located, itu asumsinya face to face, kita ketemu langsung. Seperti misalnya kelas yang konvensional. Nah, hal yang lain misalnya pada saat yang sama, tapi bisa juga kita remote, kita berinteraksinya jarak jauh. Nah, seperti contohnya ketika Anda bertelepon, ya kalau bertelepon itu kan asumsinya harus dua arah. Tetapi kalau yang asinkron, misalnya waktunya asinkron, ya pada saat yang sama. Itu misalnya seperti kalau kita memberikan pesan gitu ya, yang sticky note kayak begitu. Atau bisa juga yang sifatnya asinkron itu waktunya yang asinkron, terus kita bisa meremote. Jadi kita bisa jarak jauh gitu ya, mungkin seperti email. Jadi kalau kita lihat dari teknologi, itu bisa dikategorikan ada 2 dimensi gitu ya. Bisa bekerja di waktu yang sama ya, atau waktu yang berbeda, lalu kita bisa bekerja di tempat yang sama, atau bisa juga kita bekerja di tempat yang berbeda. Nah, kalau lihat gambar yang ini, ya, ini sebetulnya gambaran dari interaksi yang ada. Nah, kalau di sini P itu kan disebut di situ partisipan. Jadi siapa sih yang terlibat ya di dalam groupware tadi. Lalu yang A ini kan artefak. Ini asumsinya lingkungan tempat kita bekerja ya. Bisa berbentuk apapun. Kalau sekarang kan harus ada media ya kalau kita bisa berinteraksi ya. Kalau kita bekerja groupware menggunakan teknologi yang sekarang harus remote, itu berarti harus ada lingkungannya nih, bagaimana kita bisa berinteraksi gitu. Nah, kalau di sini itu kan P itu berarti dia asumsinya bisa saling berinteraksi. Nah, tadi kan sebetulnya interaksi itu bisa langsung, ya, bisa juga jarak jauh, ya bisa co-located atau bisa remote. Jadi di sini menggambarkan hubungan ya satu sama lain terkait dengan pekerjaan. Di sini berarti kan harus ada semacam tools ya dan ada suatu produk, ada aplikasi yang bisa kita gunakan. Jadi berinteraksi kan tadi ya bisa secara fisik, bisa juga jarak jauh gitu ya. Tadi sudah ada ya contoh-contohnya seperti apa nih aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi kalau yang di sini ini terkait dengan tools. Jadi mungkin di sini ada beberapa jenis aplikasi ya yang harus ada ya yang memungkinkan kita untuk berinteraksi ya menggunakan groupware tadi. Jadi di sini kalau kita lihat harus ada meeting and decision support system. Ini kan harus ada fitur seperti itu gitu. Kalau kita komunikasi dua arah, berarti kan harus ada yang memfasilitasi. Sehingga bagaimana kalau kita komunikasi dua arah itu kita bisa saling paham. Nah, berarti harus ada fitur meeting dan decision support system. Lalu yang berikutnya misalnya terkait dengan masalah komunikasi tadi ya. Di sini ada computer mediated communication. Jadi di sini harus ada fitur lagi yang lain ya. Jadi di sini kalau yang saya perhatikan kurang lebih di sini ada tiga fitur yang berbeda gitu ya yang harus tersedia gitu. Yang satu lagi share application dan artifact. Jadi harus ada fitur yang memungkinkan kita untuk men-sharing file atau apapun, share aplikasi. Contohnya misalnya kalau di bagian bawah itu dibahas seperti ketika kita menggunakan sebuah whiteboard misalnya ya untuk menjelaskan, kita bisa saling share ya dalam produk tadi ya dengan tim kita gitu. Jadi asumsinya di sini paling enggak bahwa dikatakan groupware, di sini harus ada 3 tools yang bisa mendukung gitu.
Kalau enggak ya artinya ya susah. Ya, bagaimana kita bisa berkomunikasi kalau tidak ada fitur-fitur gitu. Jadi gambaran ini tuh sebetulnya nanti gambaran terkait dengan fitur apa yang harus dibuat ya di aplikasi tersebut. Jadi tadi ada 3 nih. Ya, ada yang spesifik. Oke. Jadi ini sebetulnya hal yang beda ya. Mungkin semacam media sosial ya. Misalnya kayak Facebook, itu kan sebetulnya sudah kita asumsikan seperti groupware. Cuman mungkin dia punya fungsi tertentu ya, punya tujuan tertentu, jadi fiturnya sedikit berbeda gitu ya. Jadi ini kalau kayak Facebook kan bukan seperti gimana cara nih kita mau bekerja dengan goals yang sama, itu kan enggak. Itu lebih mengarah ke seperti media sosial gitu. Jadi goals-nya berbeda. Nah, tetapi sebetulnya ya secara prinsip ya dia harus punya tools yang bisa mendukung ya tadi ya, bagaimana kita berkomunikasi. Walaupun misalnya di sana mungkin komunikasinya hanya terbatas ke misalnya kita bisa chatting gitu ya, atau misalnya kita bisa memposting, nge-share informasi, itu kan sudah ada bagian share-nya di situ. Jadi di sini fitur ini mau nggak mau harus ada gitu ya. Gimana ke orang meeting, lalu bagaimana kalau kita tadi ya berinteraksi antar peserta dengan tim kita gitu ya. Bagaimana kita mau nge-share, mau berinteraksi, berkomunikasi, nah itu semua harus ada di situ. Nah, di sini ada 3 poin tadi. Ini beberapa fitur yang biasanya ada ya, yang umum kita temui. Jadi di sini misalnya ada email dan bulletin board, ini mungkin semacam email, mailing list ya. Lalu ada bulletin board ini ya, ini mungkin asumsinya kalau buat kita seperti kapan pengumuman, tapi elektronik gitu ya. Tapi kan terkait dengan teknologi, berarti cara dia men-share informasi juga itu kan berbeda gitu. Karena ada misalnya yang sifatnya kita harus registrasi, nah itu kan media elektronik seperti itu. Harus registrasi, lantas nanti misalnya dia men-share informasi ya ke semua anggotanya. Kalau email itu kan tadi ya, misalnya contohnya komunikasinya dia asinkron, lalu nanti mungkin ada semacam dulu orang mengenal SMS atau nanti ada aplikasi chatting yang simple. Nah, kalau sekarang sebetulnya contoh ya, aplikasi fitur chatting kita sebetulnya sudah sangat berkembang gitu ya. Contoh misalnya seperti WhatsApp. Dia WhatsApp aja ada yang WhatsApp untuk seperti kita ya, yang bisa kita download, gunakan free. Tapi ada WhatsApp yang misalnya bisa digunakan untuk bisnis. Nah, kalau untuk bisnis kan fiturnya beda ya. Mungkin dia ada sistem yang memungkinkan kita bisa nge-broadcast, kita bisa mengirim pesan bukan hanya untuk grup gitu ya, tetapi kita bisa punya fitur yang lain gitu ya, termasuk misalnya sistem enkripsinya mungkin juga bisa jadi beda ya, karena itu kan asumsinya untuk bisnis dia punya servis yang lain gitu ya, sehingga memberikan jaminan yang berbeda. Jadi kalau contoh misalnya yang paling umum, itu kan kita tahu yang namanya email ya. Email itu contoh di sini ada yang interaksinya one to one. Di sini kalau one to one itu kan tadi asinkron, lalu dia direct komunikasi. Jadi kalau yang namanya direct itu asumsinya begitu contoh saya ngirim email, misalnya saya ngirim email ke seseorang gitu ya. Artinya asumsinya kalau kita lihat di bawah ya ada host, ada aplikasi. Nah, dia akan dikirim melalui media jaringan internet. Nah, di sini tidak tergambar gitu ya, bahwa nanti ada semacam aplikasi atau proxy yang menangani email yang akan kita kirim. Jadi asumsinya langsung aja ke alamat yang kita tuju. Nah, itu dikatakan
direct manipulasi. Ya, jadi di sini one to one atau ada juga yang sifatnya one to many. Kita bisa nge-broadcast jadi semacam mailing list gitu ya. Atau di sini tadi semacam kita punya apa? Yang kedua ini bulletin board. Jadi itu kan mirip-mirip kayak forum ya. Kita harus punya akun, nanti dia bisa nge-share informasi yang kita inginkan gitu. Itu hal yang paling umum nih, yang paling dasar dari sebuah groupware tadi ya. Cuman di sini mungkin ada beberapa fitur, ini terkait dengan fungsi kontrol ya, yang umum ya dari sebuah email. Di sini contohnya misalnya kita harus menambahkan misalnya pengirimnya, sendernya gitu ya. Lalu nanti pengirim, penerima, dan nanti mungkin fitur setiap email itu bisa berbeda-beda ya, tergantung dari layanan yang diberikan. Nah, mungkin kalau di email ada yang teknik filteringnya, terus Anda nanti bisa mengelompokkan email yang kita terima ya. Lalu nanti mungkin ada juga dia bisa ada sistem keamanannya juga saya perhatikan di email tadi ya, yang umum tuh. Dia bisa memilah kira-kira mana yang spam atau yang tidak. Semacam kayak di Gmail aja kalau saya perhatikan ya. Dia sistemnya bisa belajar dari email yang kita terima kalau saya perhatikan. Jadi contohnya misalnya nih, saya sering sekali dapat email ya dengan subjeknya itu misalnya subjeknya laporan kerja praktek. Karena kan saya berinteraksi dengan mahasiswa yang laporan kerja praktek atau laporan tugas akhir gitu. Keywordnya begitu-begitu. Nah, mungkin sistemnya jadi kayak belajar tuh ya. Jadi ada keyword-keyword tertentu yang selalu muncul, lantas itu dianggapnya sebagai spam. Jadi layanan setiap itu juga beda gitu ya. Nah, harusnya kalau dalam satu sistem yang groupware, dia punya layanan tersendiri ya yang terkait dengan email. Jadi paling contohnya ya seperti Google tadi ya, kita punya akun email, nanti di situ ada Google Sheet, lalu ada Google Drive untuk nge-share gitu ya. Lalu nanti ada Google Drive, ada Google Sheet, asumsinya aplikasi Office yang ada di cloud ya, itu kan untuk mendukung pekerjaan kita. Lalu kita bisa berkomunikasi, ada Google Meet. Lalu, nah meeting dan decision support-nya, saya nggak mungkin ada, nggak tahu deh fiturnya ada atau enggak ya. Tetapi di situ ada semacam fitur untuk misalnya kalau kita bisa mengatur aktivitas kita. Jadi di situ ada Google Calendar ya. Jadi saya bisa nge-setting, saya mau rapat tanggal berapa, siapa saja pesertanya gitu ya. Tinggal kita input, lantas dia sudah bisa merekam kan, nanti dia mengirim notifikasi misalnya ke peserta meeting. Nah, kalau hanya sekedar aplikasi begitu, semacam Google, aplikasi Google, dia sudah cukup mendukung saya rasa ya. Nah, jadi yang paling dasar tuh email ya. Email tuh ada yang pola-pola seperti email yang kaitannya dengan informasi dalam bentuk teks tadi ya, ada email, ada bulletin board atau semacam mailing list gitu ya. Oke. Nah, mungkin ini struktur yang umum ya. Jadi ini hal yang paling umum terkait dengan sebuah struktur email. Jadi email itu kan bisa kita mengirim satu ke satu atau one to many gitu ya. Jadi bisa kita gunakan untuk nge-broadcast juga gitu. Lalu ini struktur pesannya ya kurang lebih seperti itu. Ya, email itu punya attachment. Kita bisa menambahkan informasi yang lain ya. Terus kita bisa menyortir item, bisa membuat kategori gitu ya.
Kita bisa memberikan apakah email ini dianggap sangat penting atau enggak gitu ya. Kita bisa menambahkan gitu ya fitur-fitur seperti itu. Oke. Nah, yang lain lagi itu misalnya sebelum email itu kita mengenal yang namanya aplikasi untuk semacam chatting gitu ya, untuk pengiriman pesan teks. Nah, kalau yang saya perhatikan sih tren sekarang sudah tidak hanya teks ya. Kalau misalnya kayak aplikasi yang umum, ya kalau kita ribet nggak mau ngetik gitu ya, Anda bisa ngasih pesan audio gitu. Atau kalau zaman sekarang orang sudah ngetrennya dikit-dikit video call gitu ya. Kalau ini sistemnya masih pesan teks yang TXT, instant messaging nih. Lalu di sini atau semacam SMS ya kalau itu. Itu pun sebetulnya kan kalau default dari SMS itu kan panjangnya pun sebetulnya dibatasi ya. Jadi kalau teknologi ini sebetulnya udah lama ya. Ini kalau lihat di referensi dari tahun 90-an itu sudah dikenal gitu ya. Ini kita bisa kirim pesan tapi masih pendek gitu ya. Adanya tren internet ya, ini kan semakin berkembang. Malah kalau dulu tuh mungkin sebelum orang tahu ada Google atau apapun, mungkin semacam Yahoo ini dia yang duluan yang mengembangkan aplikasi buat chatting ya. Nah di sini paling nanti dia keterbatasannya ke tren ke depan itu ketika dia pertama kali mengembangkan aplikasi chatting, itu next-nya kan dia mengembangkan video. Nah tapi videonya frame-nya masih sangat terbatas. Jadi setelah chatting yang pakai standar encode yang simple, yang sederhana, baru nanti orang mengenal semacam fitur yang lain bisa SMS. Nah, baru ke depannya ya, orang baru sekarang yang lagi ngetren itu semacam video conference. Nah, ini kan digunakan sebagai alat komunikasi yang paling banyak digunakan saat ini. Dan berdasarkan konsep yang sekarang kan semua komunikasi menggunakan media internet. Jadi teknologi video conference itu dianggap relatif lebih murah gitu ya. Dibandingkan kalau zaman dulu kita harus bertelepon menggunakan satu operator gitu. Itu kan biayanya jauh lebih mahal. Jadi ini berkomunikasi bertatap muka langsung, ya mau nggak mau kita harus punya standar untuk standar jaringan yang kita gunakan. Misalnya yang paling minimal kita pakai ISDN. Cuman di sini kan kalau ISDN itu asumsinya ya bandwidth yang paling minimal itu 64 kilobit. Jadi kita bisa bayangkan nih kalau hanya kita gunakan untuk mengirim data video, misalnya pakai ukuran yang paling minim saja 600 piksel kali 400 piksel ukuran frame-nya, 600 kali 400. Lalu misalnya konsep warnanya satu channel itu kan berarti 1 byte ya, atau 8 bit. Atau ya, kemudian misalnya menggunakan standar FPS-nya taruhlah 25 aja, 25 fps frame per detik. Berarti berapa coba ya kebutuhan nanti bitrate-nya. Jadi kan kita kalikan aja 600 kali 400, itu sudah total pixel kan, kali depth-nya 8 bit. Nah itu kan output-nya nanti total ukuran file dengan satuannya bit. Baru nanti kalau 1 detik 25 frame, kalikan 25 kan. Itu bayangkan kalau buat data video pun sebetulnya video conference, itu kan sebetulnya butuh koneksi yang memadai. Jadi kalau ISDN tuh mungkin batas minimumnya bisa menggunakan webcam, ya, media komunikasinya yang menggunakan internet. Cuman di sini kekurangannya, keterbatasannya mungkin ya, ini biasanya kualitas gambar. Kualitas gambar itu kan harus sinkron dengan audio ya. Jadi nggak boleh, ini kaitannya dengan ini ya, dengan bandwidth, dengan bitrate. Jadi jangan sampai misalnya karena apa, tadi ya kualitas gambar itu bisa mempengaruhi bagaimana kita kualitas dari komunikasi gitu.
Jadi termasuk di sini kalau kita komunikasi menggunakan video conference misalnya, beda dengan kita komunikasi langsung. Kalau face to face kita bisa langsung ngobrol langsung, kita kan bisa bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat gitu, itu masalahnya. Nah, yang tadi ya, yang umum itu yang trennya sekarang sudah komunikasi menggunakan aplikasi yang berbasiskan web. Jadi kayak Google Meet gitu ya. Kayak Zoom juga kan, dia ada juga aplikasi ada konferensi videonya berbasis web. Jadi nggak mesti harus kita install aplikasinya. Jadi ini mungkin hal yang harus ada ya. Ini kaitannya misalnya dengan tadi bagaimana kita bisa berkomunikasi ya dengan anggota tim kita kerja gitu. Nah, kalau yang mau lebih baru lagi, mungkin ada lagi istilahnya komputer mediasi komunikasi. Jadi di sini virtual kolaborasi. Kalau sudah seperti ini, mungkin kita butuh perangkat tambahan gitu ya. Kita bisa berkolaborasi dengan tim kita bekerja. Nah, di sini misalnya contohnya dia menggunakan hand gesture. Kalau yang saya perhatikan di aplikasi ini ya. Jadi dia menggunakan hand gesture, lalu ada sensornya itu menggunakan kamera ya, menggunakan webcam. Lalu dari sisi penggunanya dia menggunakan perangkat tambahan yang Oculus itu ya, dia menggunakan perangkat tambahan sehingga dia bisa merasakan gitu ya, seperti kira-kira seperti apa ketika dia berinteraksi. Jadi biar efeknya lebih real. Itu kan dibantu dengan kacamata khusus, lalu gesturnya, gerakan tangannya itu dia menggunakan inputnya dari webcam gitu. Jadi dia hand gesture recognition. Nah, ketika tangannya itu bergerak, dia kan asumsinya dia mau memindahkan objek nih yang ada di screen. Ya, dia biar memberikan efek real, tadi mungkin dengan bantuan kacamata tadi ya, sehingga dia seakan-akan memindahkan objeknya secara real. Nah, ini kerennya kan kameranya bisa menangkap gerakan tangan. Dan terus gerakan tangannya itu bisa divisualisasikan, bisa ditempelkan ke bagian aplikasinya ini, gitu. Jadi tangannya bergerak, nanti ada semacam objek tangan ya di dalam aplikasinya tadi. Ketika dia memindahkan objek, nampak tangannya bergerak. Jadi mungkin asumsinya user ini kan dia seakan-akan sedang memindahkan sesuatu secara real. Di screen ada visualisasinya. Ini kan di sini berarti bayang ya, prosesnya yang kompleks. Gimana cara coba? Dia bisa menerjemahkan gerakan tangan. Gerakan tangan dipetakan ke objek tadi. Sedangkan di contoh tadi ya, di kamera kan dia punya standar FPS. Ya, misalnya yang paling minimal 25 fps, 25 frame per detik. Nah, sedangkan ini kan artinya data itu kan akan diproses oleh aplikasinya kan, sehingga dia bisa nge-tracking. Sistemnya bisa nge-tracking gerakan tangan. Ya. Sebenarnya kalau yang TA yang versi nge-tracking seperti ini di IF udah ada beberapa ya yang terkait dengan objek dari webcam misalnya atau objek dari video ya, walaupun kalau yang gerakan tangan ini tuh agak susah ya karena di dunia nyata ini kan sebetulnya ada kalau saya menggerakkan tangan real berarti kan sistemnya harus bisa memetakan gitu ya dari objek real ke resolusi yang ada di dalam screen tadi. Nah, itu pun sebenarnya susah ya karena gimana cara menerjemahkan ukuran ruang yang real. Ini kan ada lebar tinggi nih, ruang yang real. Lantas diterjemahkan ke dalam lebar dan tinggi dari layout dari aplikasi. Nah, itu kan susah dia menerjemahkan. Soalnya pernah ada yang TA-nya seperti ini ya, hand gesture. Dia cuma mau mengendalikan mouse. Jadi mouse itu kan mouse-nya mau geser gitu ya. Nanti tangannya bergeser, mouse-nya akan bergeser. Nah, itu susah nih karena susah mensinkronkan ya
pergeseran tangan dengan konversi pergeseran mouse di layout komputer. Kan di layout itu dia mainnya di pixel-pixel ya. Soalnya kalau layoutnya misalnya 1900 dikali 600, berarti kan lebarnya 1900 pixel, tingginya 600 pixel misalnya layoutnya. Nah, sedangkan di dunia nyata kan kita bukan main di pixel. Nah, kita kan real kan. Nah, gimana cara menerjemahkan? Saya menggeser 1 senti gitu ya, diterjemahkan oleh cam-nya, gimana cara mengkonversinya ke dalam pixel? Itu susah. Belum kalau video itu kan sequence ya, sequence still image. Jadi gambar diam yang beruntun dimainkan. Kalau 25 fps kan dimainkan sebanyak 25 still image. Jadi satu gambar diproses, gambar frame kedua diproses, gambar ketiga diproses. Nah, itu aja dari segi programmingnya udah susah. Walaupun kan kalau untuk gestur nggak mungkin setiap frame harus diproses ya, karena kan frame 1, frame 2 mungkin hampir mirip-mirip. Jadi walaupun prosesnya melompat-lompat, misalnya dari 25 fps cuman diambil 5 frame aja, frame ke-1, frame ke-5, frame ke-10, 15, 20, 25 gitu ya. Karena toh hampir mirip-mirip. Nah, tetapi tetap aja proses komputasinya kan rumit. Karena di situ ada proses semacam pengenalan objek. Jadi ini pun ribet ya. Cuman walaupun ribet kalau kayak begini-begini kayaknya di IF udah beberapa ya. Contoh yang hand gesture aja misalnya pernah ada berapa? 3 orang. Pakai metode yang beda-beda. 3 atau 4, 3 orang lah, 4 orang. Atau 5 ya. Pakai metode yang berbeda-beda gitu. Nah, itu pun tetap aja ada kelemahan. Dan gesturnya masih kita batasi. Jadi kita definisikan gestur apa yang akan dikenali oleh sistem komputer. Nah, itu. Misalnya cuma ada 10 gerakan. Kakak kelasnya pernah ada yang coba buat. Jadi sekedar nangkep tangan aja itu ribet loh. Jadi maksudnya ini loh tangan ketika digerakkan di cam ya. Karena kan begitu gambarnya keambil ya ke capture tangan, nanti dia punya background. Ya backgroundnya kan misalnya kalau tangannya di depan badan kamu, backgroundnya badan kamu kan. Nah itu aja misalkan antara tangan dengan background itu harus ada satu triknya, satu tekniknya gitu. Tapi ada penelitian kayak begini gitu. Nah, yang berikutnya ini fitur yang lain ya, ini harus ada meeting dan decision support. Ini kan tadi dianggapnya ada beberapa komponen ya. Jadi kalau ini kaitannya dengan bagaimana nih kalau di antara peserta ya, partisipan itu harus berkomunikasi untuk misalnya untuk berkomunikasi untuk membangun pemahaman misalnya ya, atau membangun ide atau berdiskusi. Ini kan perlu ada sarananya. Nah, biasanya di sini contoh ada argumentasi tools, lalu ada meeting room, dan ada share drawing surface. Jadi kalau yang pertama itu dia bisa contohnya ini kan komunikasinya asinkron. Kalau asinkron kan berarti tidak real time. Berarti asumsinya semua komunikasi bisa direkam. Ya. Kemudian nanti anggota timnya bisa saling berdiskusi. Kalau ini asinkron dan co-located. Berarti komunikasinya tidak real time dan kalau co-located dia bisa berada di lokasi yang sama ya, bukan remote. Artinya kalau lokasi yang sama ya mungkin dia kerja tim walaupun lokasi yang sama tuh artinya dia tetap menggunakan sebuah perangkat gitu, tapi tidak remote gitu. Lalu di sini biasanya percakapannya kalau kita berinteraksi langsung kan bisa direkam atau apapun gitu ya. Dan ini bisa digunakan untuk meningkatkan pemahaman, untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau yang komunikasi yang sinkronus ya, yang co-located juga di sini asumsinya bisa berbentuk semacam meeting room. Lalu kalau sudah menggunakan meeting room, lalu di sini face to face seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada share drawing. Ini biasanya sinkronus, dia remote,
Remote itu berarti ya masing-masing kita berinteraksi dengan satu komputer, lantas kita menggunakan tools yang sama gitu ya, dan kita biasanya nge-share tools tadi ya untuk berdiskusi gitu. Jadi di sini ini menggambarkan sih apa tools yang harus ada ya dari Groupware tadi. Ya berarti nanti kaitannya dengan fitur ya dan dengan desain dari produk tadi gitu. Jadi kalau apalagi nih, di buku sebetulnya ceritanya panjang. Jadi tools-nya sebetulnya harus yang mendukung ya, mendukung komunikasi seperti itu. Kalau meeting room, ya bisa menggunakan perangkat komputer gitu ya, walaupun nanti mungkin kalau co-located ya sebetulnya tim itu kan bisa berada di lokasi yang sama. Tapi walaupun sekarang kan kalaupun co-located sebetulnya sistemnya tetap aja kita berinteraksi menggunakan sebuah tools gitu. Nah, kalau yang seperti ini nanti mungkin akan ada beberapa masalah ya, hal yang terkait dengan kalau semua sudah diubah ke dalam sebuah aplikasi. Tadi mungkin masalahnya ya umum yang terjadi sih masalah komunikasi gitu. Jadi ternyata kalau kita berkomunikasi langsung itu bukan masalah yang sederhana kalau kita tuangkan ke dalam sebuah aplikasi gitu. Sekarang aja deh misalnya kita belajar jarak jauh ya. Paling susah itu kalau misalnya ya kalau kuliah seperti ini kan kita akhirnya sama-sama mencoba beradaptasi gitu ya, mau gimana lagi. Tapi kalau sudah kayak tugas akhir apa itu rasanya ribet tuh artinya kita susah untuk mengukur jadinya. Berkomunikasi juga susah sebetulnya. Gimana sih biar saya bisa paham apa yang ditulis oleh mahasiswa di dokumen. Kalau sekedar baca aja sebetulnya masih banyak yang kurang. Nah, kalau kita berkomunikasi menggunakan media seperti video conference, itu pun menurut saya terbatas ya. Karena kalau ngobrol 1 jam aja itu cepat sekali dan kadang nggak nyampe solusi apa-apa gitu. Nah, kalau yang terkait tadi ya, argumentasi tools. Ini asinkronus, co-located. Ini dianggapnya bagian yang penting untuk mengkomunikasikan keputusan juga ya di antara kelompok kerja. Ini biasanya bentuknya 2 arah desainnya. Lalu memungkinkan kita bisa menambahkan argumen di fiturnya. Jadi harus ada fitur memungkinkan kita bisa menambahkan argumentasi gitu. Lalu kalau hanya tools berbentuk teks itu mungkin di situ ada keterbatasan. Walaupun mungkin juga ya kita bisa bekerja berkolaborasi ya dengan menggunakan hanya teks saja. Mungkin seperti Microsoft Project gitu ya. Kan kita bisa tuh kerja bareng-bareng ya dan masing-masing setiap anggota timnya mengupdate, kita kan bisa tahu gitu apa yang sudah diubah gitu. Jadi harus ada fungsi editnya gitu ya. Bisa update, harus ada notifikasi. Lalu harus ada mekanisme bagaimana kita ngasih tahu ke anggota tim apa yang sudah diedit, siapa yang terakhir edit gitu. Contoh kayak di Google Sheet ya, kalau misalnya saya nge-share pekerjaan gitu dengan beberapa tim. Nah, nanti kita kan bakal tahu ya siapa yang terakhir mengupdate. Nah, itu sebetulnya konsep begitu kan bagus ya. Jadi kita tahu siapa yang terakhir kali menggunakan yang berinteraksi dengan data misalnya. Lalu di sini mode kolaborasinya biasanya kita membutuhkan waktu yang panjang ya menggunakan tools tadi karena biasanya proses pengerjaannya bukan yang instan yang sehari 2 hari beres gitu itu maksudnya. Jadi biasanya kita continue mengerjakan dengan jangka waktu tertentu. Baru ada tadi meeting room. Ini sinkronus.
co-located. Kalau co-located ya fungsinya kita bisa berada di satu lokasi gitu ya. Nanti ada satu lokasi itu artinya kita bisa berinteraksi dengan anggota tim di lokasi yang sama, atau nanti bisa kita nge-remote dengan anggota tim yang lain. Jadi ada kalau grup kita besar kan kita punya tim-tim. Nah, masing tim itu bisa berkomunikasi, harus bisa saling berkomunikasi seperti itu. Nah, ini komunikasinya sinkronus. Lalu di sini harusnya sih face to face. Kalau meeting ya, harus face to face. Nah, di sini tuh sebetulnya kalau aplikasi seperti ini kan harus ada aturan ya, siapa yang ada protokolnya gitu, siapa yang berbicara, siapa yang enggak gitu, siapa yang nge-share, siapa yang tidak, seperti itu. Ini kaitannya dengan harus ada desainnya seperti itu. Jadi di sini harus bisa mendukung pekerjaan. Kita biasanya penggunanya menggunakan terminal masing-masing ya, terminal pribadi, pakai laptop, pakai PC gitu. Lalu kita biasanya ada kalau meeting room ada teleconference-nya di situ. Melakukan teleconference, kita berhadapan dengan monitor, semua bekerja di monitornya masing-masing. Lalu di sini ada juga fitur yang lain email. Kadang kalau kita teleconference kayak ada informasi yang lain kita bisa saling chatting, kasih pesan teks, ya. Atau bisa nge-share informasi via email. Nah, biasanya paling bagus interface-nya berbasiskan menu yang what you see is what you get tadi ya. Nah, ini intinya tujuannya ya tadi kita bisa berdiskusi gitu ya terhadap satu hal. Jadi sebetulnya meeting itu ya satu kondisi yang di mana kita nggak mungkin bisa kita selesaikan tanpa melalui meeting langsung gitu ya, misalnya video conference. Nah, gitu. Jadi kalau masalah kerja kan kita bisa kerja nih masing-masing apa yang sesuai dengan pembagiannya. Tapi mungkin ada satu hal ya yang harus kita putuskan bareng-bareng ya, yang harus dijelaskan misalnya ya secara lebih rinci. Nah, itu biasanya menggunakan aplikasi kayak meeting room. Nah, baru misalnya ada beberapa tools yang lain ya. Cuman ya ini kalau gini masalahnya tadi kalau harus sinkron komunikasinya ya berarti tadi harus ada aturan ya, harus ada protokol. Karena biasanya kalau kita menggunakan meeting capture begini ya, bisa jadi sih kalau semacam di Zoom itu kan kita atur ya, siapa host-nya. Host itu kan yang bisa nge-share gitu ya. Host yang bisa menjelaskan misalnya menggunakan whiteboard. Nah, kalau kamu mau nge-share biasanya kan harus ada permission-nya dulu. Oh, kamu akan nge-share. Nah, berarti kan harus izin. Jadi biasanya nggak mungkin kalau aplikasi seperti ini ya masing-masing seakan-akan bisa nge-share. Jadi ada aturannya nih, asumsinya satu pengguna ini dianggap sebagai sebuah node. Jadi mana nih yang bisa aktif gitu, itu harus gantian. Jadi daripada nanti misalnya ribet ya orang tadi misalnya gimana nih kalau komunikasi biar lancar. Nah, artinya kan harus diatur tuh ya aturan ketika kita nge-share gitu. Sehingga ya mau nggak mau ya harus gantian. Jadi aturannya biar lebih mudah juga sebetulnya. Ini beberapa masalah nih yang terkait dengan tadi cooperative work tadi. Nah gimana cara nih kalau tadi ibaratnya kalau komunikasi itu kan memang dua arah, tetapi kan sebetulnya prinsipnya lebih baik kalau kita berkomunikasi itu ibaratnya harus gantian gitu. Ini gimana cara mengaturnya, mengendalikannya gitu. Lalu tadi terkait dengan tadi sebetulnya ini yang dibahas di sini ya, masalah yang muncul itu umumnya terkait dengan protokol komunikasi. Jadi biar komunikasinya bisa berjalan dengan baik, itu harus ada aturannya ya. Termasuk kalau paling gampang nih contoh misalnya
sekarang ada yang lagi ngirim pesan ke saya, otomatis kan bagian chat-nya ada semacam notifnya gitu. Atau nanti misalnya di bagian icon aplikasinya ke-highlight, berarti kan ada semacam notifikasi atau apapun gitu. Jadi aturan berkomunikasi ya harus dipilih nih, makanya ada host. Nah, kalau kita pakai aplikasi yang lebih profesional, bisa dipilih host, nanti bisa dipilih co-host. Ya. Lalu semacam di Zoom begini, kita bisa nge-break kita bisa bagi room. Oh ini kan satu room nih, satu room mau saya bagi-bagi. Nah itu kan bisa. Itu kan kaitannya dengan aturan protokol tadi, sehingga memudahkan kita untuk bekerja. Sekarang nih kita di kelas ini ada berapa orang? Ada 40 orang. Ya udah deh, sekarang kita diskusi ya, biar ibaratnya diskusi kalau kayak di kelas, kalau diskusi langsung ada 10 kelompok, masing-masing diskusi kan jadi rame ya, jadi berisik. Ya udah, kalau kayak di Zoom gini, kita break aja, kita pecah. Jadi masing-masing kita bagi masuk ke room yang berbeda gitu. Itu kan bisa. Nah, itu kan sebetulnya kaitannya dengan tadi, kalau ada masalah-masalah yang terkait dengan kerja tim. Sebetulnya itu bagus kan, dia menuangkan dari kondisi di dunia nyata gitu. Kalau disuruh diskusi pasti berisik. Satu kelas ada 40 orang dibagi jadi 10 kelompok, ada masing-masing kelompok ada 4 orang, kan bakal jadi rame. Nah, ini pun sama dituangkan ke dalam sebuah aplikasi. Karena kan memang diskusi tujuannya memang harus mengeluarkan pendapat. Ya, jadi akhirnya di-break, contohnya seperti itu. Itu kaitannya dengan masalah tadi ya. Masalah yang muncul itu mengatasinya seperti itu. Dengan protokol, dengan ada host, ada co-host. Itu kan untuk mengatur. Nanti kalau ada pesan masuk, ada notif, gitu kan. Sesuatu yang nggak bisa diatur, contohnya misalnya audio. Jadi audio ya paling gampang ada aturannya. Kalau Anda ditanya ya cepat jawab. Kalau nggak dipakai, di-mute. Nah, seperti itu. Jadi ini fiturnya banyak. Ya. Contoh lagi ada yang namanya misalnya di sini share work surface. Ini sama ya, ini tools biasanya terkait dengan meeting room. Ya. Lalu di sini biasanya di sini synchronous remote kan kita bisa tidak berada di lokasi yang sama. Lalu di sini contoh yang share work surface itu ya tadi penggunaan kayak whiteboard. Lalu di sini harus ada sistem pengaturannya gitu ya. Sehingga kita bisa menulis secara langsung ke screen yang besar. Atau misalnya kalau tadi ada masalah keterbatasan, berarti teknik yang lain itu misalnya kita bisa menuangkannya dalam bentuk kalau sekarang kan kalau di sini kan asumsinya kalau kita punya konsep, punya apa, kita tulis di kertas atau apa, lantas di-share. Kalau sekarang kan sistemnya kalau sudah digital, ya kalau masing-masing sudah punya konsep ya kita tulis di dokumen atau saya bikin semacam PowerPoint. Nah, ketika kita kumpul bareng ya dengan tim, tinggal kita share aja kan, share apa yang sudah kita buat. Jadi sebetulnya masalah share work surface itu sekarang sudah banyak option-nya gitu, ya sudah banyak pilihannya. Jadi nggak mesti terlalu ribet kayak kita harus menunjukkan kerjaan kita tuh seperti apa gitu ya. Jadi kalau sekarang ya mudah ya kita cara untuk share. Kita bisa buat dengan tools apa yang kita kuasai gitu. Lantas cuman ketika meeting ya tinggal kita share. Nggak mesti hanya menggunakan whiteboard gitu ya untuk berbagi dengan anggota tim yang lain. Nah, di sini yang ini lagi ya, share aplikasi ini kan poin yang ketiga ya. Tadi kan ada 3 poin besar tuh, fitur dari groupware. Di sini contoh misalnya share aplikasi dan artefak. Ini kan terkait dengan artefaknya terkait dengan lingkungan kita kerja. Berarti itu asumsinya sebuah aplikasi yang kita gunakan ketika kita bekerja. Jadi di sini ya tadi ya yang kaitannya dengan kerja tim. Di sini
apa yang kita share nih ya, yang terkait ketika kita bekerja bareng-bareng. Ya tadi masalah meeting room dan decision support system. Sebetulnya agak ribet ya kalau decision support system itu kan kalau sistem yang betul-betul ada, itu kan seperti expert system. Ya, jadi dia cuma bisa menarik kesimpulan berdasarkan data-data. Nah, tapi ini kan asumsinya gimana cara ya ada fitur yang bisa memfasilitasi gitu ide-ide dari anggota tim. Itu kan kaitannya dengan share aplikasi. Lalu di sini yang berikutnya, mungkin ada share aplikasi dan artefak. Ini misalnya tadi ya, share aplikasi itu ya, saya membuat sesuatu, tadi kayak PowerPoint. Ya udah, akan saya share nih, apa yang sudah saya lakukan gitu. Nah, baru kalau sekarang yang terkait dengan teknologi, ya mungkin di sini beberapa ya teknologi yang digunakan. Ini kaitannya dengan tadi time space matrix itu yang kaitannya dengan time dan lokasi gitu. Contoh di sini ada share window. Mungkin kan share window nggak mesti kita nge-share seluruh layar gitu ya. Kayak sekarang saya lagi share window ya. Ini sinkronus, ya, bisa remote, bisa co-located. Lalu share editor, bisa ya. Di sini ada tools buat nulis-nulis kan ada, atau share editor itu mungkin semacam Microsoft Project. Tadi ya, kita bisa masing-masing mengedit, kita bisa nge-share, kita bisa ngelihat update-nya masing-masing gitu ya. Lalu di sini sama co-authoring system. Ini co-authoring itu kalau editor tadi ya, kita bisa nge-share data apapun sebetulnya ya. Bisa contoh kalau di sini bisa kita berbagi data teks, grafik, atau mungkin informasi dalam bentuk apapun ya. Yang penting medianya mendukung. Lalu co-authoring system. Ini misalnya tadi ya, co-authoring itu kan authoring itu tools yang bisa kita gunakan ya, misalnya untuk editing text itu masuk ke authoring sebetulnya ya. Editing text kayak Word gitu, kayak PowerPoint itu authoring tools. Nah di sini ya co-authoring system ya ini tadi satu tools yang mungkin kita gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Biasanya tools itu dipakai dalam jangka waktu yang lama, ya bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Mungkin kalau kamu kayak nge-share, ya programming, dia nge-share tools yang sama ya ketika kamu membuat program. Mungkin kalau semacam programming kan ada medianya ya, semacam Git gitu kan, kita bisa saling nge-share. Nah kalau yang ini asumsinya ya authoring tools yang digunakan untuk mengedit, ya, membuat sesuatu. Ya, ini sifatnya bisa asinkronus. Asinkronus ya berarti ya udah kita kerja nggak usah bareng-bareng. Ya, tetapi nanti ketika kita nge-share, ya berarti dokumen saya bisa diakses oleh anggota tim kita gitu. Ini mungkin ada kalau yang co-authoring tool ini ada kaitannya dengan concurrency control, katanya, membagi waktu ketika dua peserta sedang mengedit teks. Jadi biasanya ada suatu semacam waktu tunda. Jadi kalau contoh ya, ada semacam kalau misalnya kita nyimpen dokumen semacam di OneDrive gitu ya, saya ngetik di Word, gitu. Saya simpan di cloud, di OneDrive. Saya bisa nge-share kan apa yang saya ketik dengan teman yang saya invite. Nah, sebetulnya saya bisa edit di situ. Terus nanti siapapun yang sedang mengedit juga, dia bisa buka dokumen yang sama. Cuman ya tadi masalah concurrency control-nya. Jadi kadang saya ngedit, yang lain ngedit gitu ya pada saat yang bersamaan. Nah, biasanya dia suka terjadi masalah gitu. Jadi kalau sistem yang bagus kan semacam Microsoft Project itu kan semua yang kita edit bisa otomatis ke update gitu ya, otomatis ke update, otomatis kesimpan. Nah, tetapi kalau memang yang sistemnya tidak dikhususkan untuk untuk kerja tim, kadang nanti
apa yang kita update itu nggak berubah gitu. Ya, ada yang masalah seperti itu. Itu berarti isu yang timbul. Gitu. Ada lagi yang share diary. Ini tuh kita bisa punya diary elektronik. Ada semacam aplikasinya. Kita bisa mengatur. Oh, misalnya saya mau bikin catatan-catatan gitu ya. Misalnya kita mau mencari waktu yang kosong. Oh, saya mau meeting nih, ya mau meeting dengan A, B, C, D dengan beberapa orang. Nah, itu kan saya harus tahu nih orang itu kapan waktu kosongnya. Nah, kalau yang umum, contoh ya yang sekarang terjadi biasanya kita manual. Kita ditanyain satu-satu via WhatsApp. Ini kapan nih saya kosongnya? Kapan dosen lain kosongnya? Ditanyain satu-satu. Itu kan sebetulnya pekerjaan manual yang bisa membuat orang cepat bosan ya, dan kita pun kalau ditanyain gitu terus jadi kesal juga, keganggu ya, karena kadang saya udah ngasih waktu, ternyata waktunya nggak ada yang sinkron, yang ini nggak bisa, itu bisa, yang lain nggak bisa. Nah, adminnya bakal nanya lagi kan. Nah, itu sebetulnya kayak begitu ya harusnya bisa ditangani semacam menggunakan aplikasi elektronik. Jadi kalau mau ngatur jadwal meeting ya cuma tinggal dicek aja kapan kira-kira teman kita tuh punya waktu yang kosong. Dengan syarat ya semua anggota timnya harus konsisten gitu ya, mengupdate. Lalu ada share information. Ya, ini fitur-fitur yang harus ada di Groupware. Jadi kalau kerja berkolaboratif, ya ini ada share aplikasi. Dia ada 3 kan? Ada 3 poin besar. Nah, ini. Jadi harus ada fasilitas untuk berkomunikasi, ya. Lalu untuk meeting dan sistem yang bisa mendukung pengambilan keputusan. Ya walaupun mungkin bentuknya masih memfasilitasi bagaimana kita berdiskusi, berargumentasi, seperti itu. Lalu nanti harus ada fitur untuk nge-share aplikasi. Nge-share itu tadi termasuk kalau namanya kerja bareng, kita kan bisa berkolaborasi di situ gitu. Masing-masing pesertanya bisa bekerja bareng-bareng. Ini kan jelas ya, ini mungkin aplikasi seperti ini sekarang itu sedang banyak digunakan gitu. Atau mungkin ini tren ke depan juga malah bakal seperti ini. Apalagi kalau saya dengar isunya kondisi seperti ini tuh mungkin akan tetap terjadi sampai apa tuh? Tahun 2021 katanya ya. Kalau sebelum ada vaksin kan susah ya. Nah, itu masalahnya. Oke. Mungkin yang ke bawahnya ini buat wawasan aja ya, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi yang sampai fiturnya ini aja deh yang saya tanya. Nanti yang buat bahan UAS. Kalau yang lain buat wawasan kamu aja untuk dibaca. Ya. Jadi ada 3 komponen nih yang harus ada. Biasanya. Ini terkait dengan tools yang harus ada untuk berinteraksi. Ini sistem yang bisa memungkinkan kita bekerja tim. Fiturnya bisa real time, bisa tidak. Ya, tadi kan ada sinkron, ada asinkron. Umumnya dia menggunakan media telekomunikasi, jadi harus ada internet. Ya. Nah, yang di bawah ya sebenarnya sama ya yang dibahas. Mungkin yang SMS udah jarang ya, karena mahal. Udah mahal, sekarang lebih suka pakai media chatting, di WhatsApp, Telegram. Telegram jarang tuh yang pakai. Kenapa? Padahal menurut saya enak. Ya, nah kalau yang gini kan, ini virtual kolaboratif ini lebih mahal, ya perangkatnya. Butuh spesifikasi komputer yang tinggi. Nah ini mungkin penting, tapi untuk yang semacam begini ya, ini bisa buat simulasi gitu ya. Misalnya ada satu lingkungan yang berbahaya, orang harus
Misalnya suatu saat orang tersebut harus kerja di lingkungan seperti itu. Untuk mengenal kan dia berbentuk semacam simulasi kan. Itu bisa pakai virtual collaborative environment untuk mengenal. Atau misalnya yang terkait dengan medis, itu biasanya menggunakan ya aplikasi seperti ini. Atau misalnya yang terkait dengan marketing ya atau social entertainment, yang game yang multiplayer. Kan dia sebetulnya seperti ini lingkungannya. Ya, atau yang terkait dengan medis, simulasi training untuk tadi ya, daerah yang berbahaya, atau untuk pendidikan, distance learning. Atau yang terkait dengan biasanya treatment. Treatment misalnya ada orang yang punya masalah terkait dengan kayak fobia gitu ya, fobia treatment. Jadi healthcare. Itu bisa menggunakan tool seperti ini gitu. Jadi untuk memudahkan berkomunikasi ya. Jadi medianya dibuat lingkungan yang semirip mungkin gitu dengan lingkungan yang aslinya. Oke, mungkin sampai sini ya karena waktunya ini. Nanti mungkin sampai mana batas puasnya ya saya kasih tahu minggu depan. Cuman ya itu, coba itunya dikerjakan dengan baik ya, tugas besarnya. Jadi ini tuh untuk melatih Anda membaca jurnal penelitian. Nanti kan kalau semester depan udah ada yang mau ambil TA kan ngambil mata kuliah metodologi penelitian. Nah itu kan kamu semua berinteraksi dengan jurnal-jurnal. Atau ya iya, paling enggak penelitian tuh harus selalu ada jurnal referensi gitu. Jadi dari sekarang Anda belajar membaca jurnal. Makanya saya 2 tugas di mata kuliah saya ya semua saya minta Anda menganalisa jurnal. Karena kalau untuk membuat produk, misalnya sistem multimedia, wah berat banget kalau teori ada kompresi data, itu susah. Jadi lebih baik yang penting, oh ada hal seperti itu. Nanti Anda cuman tinggal ngerti implementasinya seperti apa. Karena kan misalnya kayak di multimedia setiap chapter itu topiknya beda-beda. Secara teori beda-beda. Jadi kalau saya minta buat produk ya buat apa? Sama HCI juga. Kalau saya minta produk paling Anda nanti cari dari template-template gitu kan disesuaikan dengan apa topiknya. Nah, padahal kan sasarannya bukan itu. Jadi lebih baik Anda sekarang belajar baca dari jurnal penelitian. Oke ya, sampai minggu depan. Karena udah waktunya habis. Ya, selamat Siang, makasih, Bu. siang. Terima kasih, Bu. Makasih.